Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurainun Albiruni dengan NPM 20310604006 dari Prodi Psikologi Islam. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kerusakan ekosistem laut akibat sampah. Dan video ini juga ditujukan guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Ibu Mustamira Sofa Salsabila SPSI MSI. Baiklah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Ekosistem laut itu apa sih? Ekosistem laut adalah ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pasir dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Kemudian, apa sih itu pencemaran laut? Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, energi, zat, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kuantitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak lagi sesuai dengan baku mutu atau fungsinya. Kemudian, laut merupakan salah satu dari 17 Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan yang diukur dengan menyeimbangkan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Terdapat suatu ekosistem di dalam laut yang harus dilestarikan, yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan suatu keseimbangan dan salah satu kebutuhan manusia. Nah, apa aja sih manfaat laut bagi kehidupan manusia? Manfaat laut bagi kehidupan manusia sangat banyak. Yang pertama, laut sebagai sumber makanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah. Yang artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Yang kedua, laut sebagai sumber mata pencaharian manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 66 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Yang artinya, Robmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. Kemudian yang ketiga, laut sebagai jalur transportasi. Dan yang keempat, laut juga membantu kita bernafas, dengan kata lain, laut menghasilkan oksigen. Kemudian masih banyak lagi manfaat laut bagi kehidupan manusia. Kelestarian laut apabila tercemar oleh zat-zat yang ditimbulkan oleh limbah manusia terus-menerus, maka dapat menyebabkan rusaknya keseimbangan laut. Rusaknya keseimbangan laut dapat berdampak pada kelestarian alam dan terjadi dampak global untuk selanjutnya. Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbesar kedua setelah Cina. Hal ini menjadi masalah yang serius di mana sekitar 8 juta ton sampah dari manusia mengalir ke lautan setiap tahunnya di dunia. Kemudian, apa aja sih dampak sampah terhadap ekosistem laut? Tentunya, jika sampah yang dibuang ke lautan berupa sampah organik akan menjadi sumber makanan bagi biota perairan. Tetapi juga akan mengakibatkan perubahan warna pada air sehingga organisme atau populasi yang dapat hidup dalam kondisi tersebut bisa berkurang dan dapat mencegah berlangsungnya fungsi biologi perairan secara normal. Akan tetapi, jika sampah yang dibuang itu berupa sampah anorganik, maka akan mengakibatkan berkurangnya kadar oksigen dalam lingkungan perairan, karena dapat mengurangi sinar matahari yang masuk sehingga dapat menghambat terjadinya proses fotosintesis.
Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam suatu perairan akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana yang menimbulkan bau yang tidak sedap, dan apabila gas ini berada dalam konsentrasi yang cukup tinggi, maka akan menimbulkan terjadinya ledakan. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya pencemaran, sehingga ikan-ikan akan mati, beberapa spesies akan lenyap, yang tentunya mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan. Dengan berubahnya ekosistem dalam perairan, tentunya akan berdampak signifikan terhadap biota perairan, terutama ikan yang merupakan konsumsi manusia. Tentunya sangat rentan terhadap kesehatan manusia, karena tanpa disadari manusia telah mengonsumsi ikan yang lingkungannya sudah tercemar. Nah, dampak kesehatan pada manusia ini sering terjadi, biasanya ditimbulkan oleh jamur kulit, gatal-gatal, alergi, dan lain sebagainya. Adapun sampah plastik sebagai sampah anorganik yang sering kita temui di wilayah perairan. Sampah plastik merupakan sampah yang tidak dapat terurai secara mudah terlebih lagi di dalam air laut. Dan juga sampah plastik merupakan sampah yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia setiap harinya. Sampah plastik akan sangat berdampak pada lingkungan perairan. Contohnya dapat membunuh terumbu karang karena terumbu karang akan tertimbun oleh sampah dan tidak dapat tumbuh serta berkembang biak dengan baik, atau bahkan dapat mati. Adapun sampah plastik yang menimbun di dasar laut akan menahan air untuk sulit teresap ke dalam tanah dan sirkulasi udara dalam tanah dapat terhambat. Hewan-hewan di laut pun seperti ikan, penyu, lumba-lumba, dan hewan lainnya akan ikut tercemar. Hal tersebut dapat terjadi karena hewan-hewan laut tersebut dapat menganggap sampah di laut adalah sebagai makanan yang akan dimakan oleh hewan laut, di mana terdapat kemungkinan bahwa sampah plastik tersebut terbuat dari bahan kimia yang mana dapat meracuni, kemudian akan berakibat matinya hewan laut tersebut. Kemudian bagaimana sih caranya agar kita dapat mengurangi pemakaian sampah? Nah, hal ini dapat ditangani dengan konsep 3R, yaitu reuse, reduce, and recycle. Reuse adalah menggunakan kembali barang-barang yang sudah terpakai, yaitu barang-barang yang terbuat dari kardus, plastik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang-barang yang sekali pakai, mengurangi penggunaan plastik, dan menggantinya dengan barang-barang yang ramah lingkungan. Kemudian recycle, yaitu mendaur ulang kembali barang-barang yang sudah dipakai atau tidak terpakai. Kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem laut dan biota laut, harus dijaga dan dilindungi karena sampah merupakan tanggung jawab seluruh manusia dan harus diatasi bersama dalam rangka pembangunan berkelanjutan demi keberlanjutan ekosistem laut dan keberlanjutan kehidupan di masa depan dan menjadi sumber penunjang kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardhan maitatan fahiyalahu, yang artinya barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud. Nah, dapat disimpulkan dari hadis ini bahwa kita sangat dianjurkan untuk melestarikan alam, menjaganya dengan baik. Karena apabila kita merawat dan menjaganya dengan baik, kita dapat memetik manfaat darinya. Seperti yang pepatah bilang, apa yang kalian tanam, itulah yang kalian tuai. Demikian pemaparan mengenai kerusakan ekosistem laut akibat sampah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.